Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini akan kita bahas input fungsi. Masih pada kompetensi dasar KD36, KD46, di mana Ananda diharapkan bisa menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse. Ini yang sekarang akan kita pelajari, sifat-sifatnya serta menentukan eksistensinya. Mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Nah, untuk selanjutnya, tujuan pembelajaran Ananda bisa menjelaskan fungsi inverse, konsepnya, bisa menentukan rumus dan nilai fungsi inverse, eksistensinya, dan bisa menentukan sifat-sifat dari fungsi inverse serta menyelesaikan masalah yang berkaitan. Peta konsepnya sebagai materi prasyarat pemahaman Anda tentang fungsi, tentang sifat fungsi bijektif, daerah asal, daerah hasil, dan komposisi fungsi. Ini akan menjadi materi prasyarat. Konsep yang pertama dibahas tentang konsep inverse fungsi, bagaimana menentukan inverse fungsi baik rumus maupun nilainya, bagaimana sifat-sifat dari inverse fungsi, dan bagaimana menyelesaikan masalah yang terkait dengan inverse fungsi. Semuanya diharapkan bisa mencapai tujuan tadi, yaitu menjelaskan, menentukan eksistensi, sifat-sifat, dan menyelesaikan masalah yang terkait. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan bahas tentang pengertian dari inverse fungsi. Menjawab pertanyaan apa itu inverse fungsi, apa syarat suatu fungsi mempunyai inverse. Ya, misalkan diketahui ada suatu fungsi f dengan daerah asal A, daerah kawan B, memetakan E ke Y. Nah, jika f ini adalah fungsi bijektif, Anda masih ingat tentang fungsi bijektif, yaitu pada dan satu-satu, surjektif dan injektif. Anda masih ingat? Nah, kalau tidak, kita lihat kembali apakah fungsi ini bijektif. Syarat bijektif harus surjektif dan injektif, harus pada dan satu-satu. Kita perhatikan gambar yang pertama, fungsi surjektif, pada, karena setiap anggota daerah kawan merupakan daerah hasil, atau setiap anggota daerah kawan mempunyai pasangan pada daerah asal. Ya, fungsi subjektif pada, tetapi tidak injektif karena ada ki yang mempunyai dua pasangan pada anggota daerah asal. Jadi fungsi ini tidak bijektif. Gambar yang kedua, fungsi satu-satu injektif karena setiap anggota daerah hasil yaitu P dan Q mempunyai satu pasangan saja di anggota daerah asal, tetapi tidak surjektif karena ada R yang tidak mempunyai pasangan di A, maka fungsi juga tidak bijektif. Injektif tetapi tidak surjektif, maka pasti tidak bijektif. Nah, pada gambar yang ketiga kita cermati fungsi surjektif karena semua anggota daerah kawan merupakan daerah hasil. Ini pasangan di A. Juga satu-satu karena setiap anggota daerah hasil pasangannya hanya satu pada anggota daerah asal. Nah, fungsi ini surjektif dan injektif, pada dan satu-satu, maka fungsi ini adalah fungsi bijektif. Fungsi ini yang mempunyai inverse atau sebagai syarat suatu fungsi mempunyai inverse, ya. Nah, mari kita lanjutkan.
jika F adalah suatu fungsi bijektif, dan kita pahami bahwa F memetakan X ke Y, dapat kita tuliskan sebagai Fx sama dengan Y, peta dari X oleh F adalah Y. Maka ada fungsi diberi simbol F pangkat negatif 1 disebut dengan fungsi inverse atau balikan dari F. Inverse atau balikan dari F. Jika F memetakan X Y, maka ada fungsi inverse yang memetakan Y ke X. F inverse memetakan Y ke X. Atau lebih singkatnya boleh kita tuliskan Fx sama dengan Y, ekuivalen F inverse Y sama dengan X. Atau boleh dibaca Fx sama dengan Y jika dan hanya jika F inverse Y sama dengan X. Sini ada panah dua arah, artinya boleh juga diartikan, dapat dipahami bahwa jika Fx sama dengan Y, maka X akan sama dengan F inverse Y. Sebaliknya, jika F inverse Y sama dengan X, dibalik, maka Y sama dengan Fx. Ya, sederhana saja bahwa Fx sama dengan Y jika dan hanya jika F inverse Y sama dengan X. Itu pengertian dari inverse fungsi. Bahwa untuk setiap F fungsi bijektif, ada fungsi balikan yang disebut dengan inverse, dan jika F memetakan X ke Y, maka Y akan dipetakan oleh F inverse Y ke X. Sebaliknya, jika Y oleh F inverse dipetakan ke X, maka X oleh F akan dipetakan ke Y. Sama saja ya, seperti itu. Dan selanjutnya, mari kita cermati terkait daerah asal dan daerah hasilnya. Bahwa daerah hasil rank F, ini daerah kawannya, semua anggota yang merupakan daerah hasilnya disebut dengan rank. Daerah hasil dari rank F, karena fungsi tadi bisa bijektif juga, jadi semua daerah kawan juga adalah daerah hasil. Maka daerah hasil rank F akan merupakan daerah asal dari F inverse. Boleh kita tuliskan Rf akan sama dengan domain dari F inverse. Juga mudah dipahami bahwa domain dari F akan merupakan rank atau daerah hasil dari F inverse. Atau bisa kita tuliskan Df akan sama dengan rank F inverse. Df sama dengan rank F inverse. Nah, itu pengertian inverse fungsi. Syaratnya harus bijektif. Jika Fx sama dengan Y, maka F inverse Y akan sama dengan X. Dan daerah hasil F, rank F akan sama dengan domain dari F inverse. Daerah asal F akan merupakan rank dari F inverse. Silakan selanjutnya disimak tayangan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.